Anda mendengar cerita horor tentang Arung Jeram? Hari ini saya akan menceritakannya. Ada seorang pendengar yang pergi ke sebuah rakit di Provinsi K dan mengalami sebuah kisah horor. Musik. Selamat malam para pencinta horor. Suasananya mungkin terasa sedikit aneh karena saya berada di luar ruangan dengan nuansa berkemah menceritakan kisah hantu di sekitar api unggun. Ini adalah api unggun sungguhan dan sekarang tulang kering saya terasa panas semua. Tetapi suhu di sekitar saya sekitar 20 derajat Celcius. Jadi cuacanya sejuk dan pas. Kisah horor di episode ini adalah cerita yang terjadi pada sebuah keluarga pendengar yang pergi berlibur merayakan malam tahun baru di sebuah provinsi. Provinsi ini, saya rasa, mungkin salah satu provinsi dengan cerita horor terbanyak di negara kita, yaitu Provinsi K. Dengan petunjuk sebesar ini, apakah Anda tahu provinsi apa itu? Perjalanan itu seharusnya menjadi perjalanan akhir tahun yang menyenangkan. Seandainya kengerian ini tidak menimpa keluarga tersebut terlebih dahulu. Cerita hari ini sangat menarik. Suasananya pun sunyi dan cukup membuat bulu kuduk berdiri. Baiklah, sebelum kita masuk ke cerita horor di episode ini, pertama-tama saya harus mengatakan bahwa Anda harus menggunakan kebijaksanaan dalam menonton dan mendengarkan dengan baik. Cerita hari ini adalah pengalaman super horor dari seorang pendengar. Saya mohon izin menggunakan nama samaran, sebut saja Pak Pek. Pak Pek adalah orang yang memiliki indera keenam. Bisa dibilang indera keenamnya cukup kuat. Karena Pak Pek bisa melihat roh dan hantu dengan cukup sering. Dan cerita ini adalah pengalaman horor yang benar-benar terjadi padanya sekitar 6 tahun yang lalu. Kejadian waktu itu sangat menakutkan. Hingga ia sendiri hampir tidak selamat untuk kembali menceritakan kisah ini kepada semua orang. Cerita hari ini akan membawa kita semua kembali ke tahun 2018. Saat itu, Pak Pek berusia sekitar 15 tahun. Pada bulan Desember, keluarganya berencana untuk berlibur merayakan malam tahun baru di luar provinsi. Tetapi mereka belum memutuskan akan pergi ke provinsi mana atau merayakannya di mana. Karena tempat yang ingin mereka kunjungi haruslah tempat yang boleh sedikit berisik dan harus bisa membawa hewan peliharaan. Ya, keluarga Pak Pek memelihara seekor anjing. Mencari tempat yang sesuai, yang boleh berisik dan juga memperbolehkan anjing masuk. Memakan waktu cukup lama. Anggota keluarga saling membantu mencari tempat yang mereka inginkan. Rencana awal adalah pergi ke laut di selatan atau mungkin berkemah di gunung di utara. Namun kakak perempuannya mengusulkan kenapa keluarga kita tidak mencoba berkemah di Provinsi K saja karena kakaknya itu menemukan sebuah iklan di sebuah aplikasi yang menawarkan promosi khusus akhir tahun. Ayah dan ibunya mendengar ada promosi, merasa itu cukup menarik. Ayahnya pun berkata, coba lihat. Ayah dan ibunya meminta untuk melihat tempat yang diusulkan oleh kakaknya itu, untuk melihat seperti apa tempat kemah tersebut. Kakaknya lalu menunjukkan foto-foto ulasan kepada ayah, ibu, dan juga Pak Pek. Dari foto-foto ulasan yang diperlihatkan saat itu, suasananya terlihat sangat bagus. Itu adalah sebuah rakit besar, mungkin sekitar 10 lebih rakit berjejeran. Ada hutan, ada air, singkatnya tempat itu memiliki suasana yang sangat baik. Yang terpenting, anjing mereka bisa ikut naik ke rakit. Melihat ulasan penginapan tersebut, sang ibu memutuskan, baiklah, tahun baru kali ini kita coba berlibur ke tempat yang sedikit berbeda. Ia pun memberitahu kakaknya, oke, setuju. Keluarga kita akan menginap di sini. Keluarga Pak Pek akan menginap di Provinsi K ini selama sekitar 3 hari 2 malam. Sang ibu meminta kakaknya untuk memesan tempat penginapan itu. Coba bicarakan dengan mereka, apakah harus bayar uang muka dulu atau bagaimana. Setelah berkomunikasi dengan pihak penginapan, kakaknya pun membayar uang muka. Keluarga mereka akan berangkat pada tanggal 29 Desember. Ketika hari yang ditentukan tiba, malam sebelum mereka berangkat, Pak Pek bermimpi. Pak Pek bermimpi bahwa ia sedang berjalan tersesat di sebuah hutan lebat entah di mana.
Ia berjalan mondar-mandir dan berteriak meminta tolong. Hingga akhirnya ia melihat seseorang berpakaian putih berlari melintas di depannya dengan sangat cepat. Ia pun segera berlari mengikutinya karena ingin keluar dari tempat itu. Dalam mimpinya, ia berusaha berteriak, tunggu dulu Pak, tunggu saya tersesat di hutan, tolong saya dulu, tunggu. Entah orang itu mendengarnya atau tidak, ternyata orang yang berlari melewatinya itu berhenti berlari membuatnya berhasil menyusul. Dan ia melihat bahwa orang yang berlari di depannya adalah seorang wanita berambut pendek sebahu, mengenakan gaun tidur panjang berwarna putih keabu-abuan. Wanita itu berhenti, membalikkan badan dan menatapnya sebelum melambaikan tangan memanggilnya untuk mendekat. Pak Pek yang sedang berjalan mengikutinya melihat sorot mata dan wajah wanita itu dan merasa mengapa wanita ini memiliki sorot mata yang begitu sedih tetapi wajahnya tampak marah. Ia yang tadinya hendak mendekat tiba-tiba merasa tidak berani untuk melangkah lebih jauh. Ia berhenti berjalan dan mulai melangkah mundur. Saat ia berjalan mundur, tiba-tiba wanita itu melompat ke arahnya dengan sangat cepat. Hal itu membuatnya terkejut hingga terbangun. Saat terbangun, ia mendapati seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, terutama bagian punggungnya yang basah seolah-olah ia baru saja berlari sungguhan. Padahal harus dikatakan bahwa suhu AC di kamarnya saat itu diatur sekitar 18 derajat Celcius. Tidak mungkin ia kepanasan sampai berkeringat sebanyak itu. Ketika ia mengambil ponselnya untuk melihat jam, ia melihat waktu menunjukkan pukul 02.45 dan ia harus bangun lagi pada pukul 05. Jadi ia tidak mengambil ponselnya lagi, berpikir bahwa nanti jam 5 alarm akan berbunyi seperti biasa. Saat itulah ketika melihat jam sekitar pukul 2 lebih, ia berusaha untuk tidur lagi tanpa memikirkan mimpi yang baru saja dialaminya. Dan kali ini setelah ia tertidur, ia tidak bermimpi atau melihat hal-hal aneh lagi. Hingga pukul 05.00 tiba, ia harus bangun untuk mandi, berpakaian, dan bersiap-siap untuk berangkat. Pak Pek dan keluarganya tinggal di Provinsi Chonburi. Mereka memilih untuk berangkat pada pukul 06.00. Perjalanan kali ini diikuti oleh total 6 orang. Ayah, ibu, kakak perempuan, bibi, keponakan perempuan berusia 3 tahun, dan termasuk Pak Pek sendiri. Jadi pas 6 orang. Dan ada seekor anjing ras American Pitbull yang ikut dalam perjalanan. Perjalanan dari Chonburi ke Kanchanaburi memakan waktu sekitar 5 jam. Setibanya di Kanchanaburi, mereka berkeliling di dalam kota terlebih dahulu karena rakit yang mereka pesan baru memperbolehkan check-in sekitar pukul 14.30. Ayahnya pun mengendarai mobil mampir ke berbagai tempat wisata seperti jembatan di atas sungai Kwai, Gua Krase, dan berbagai kafe. Mereka makan dan berwisata di sekitar kota Kanchanaburi hingga sekitar pukul 15.00. Ayahnya kemudian mengendarai mobil menuju penginapan yang telah dipesan. Jalan menuju penginapan itu, di kedua sisinya adalah hutan. Suasananya bisa dibilang sangat sunyi, meskipun saat itu masih ada sinar matahari. Saat itu, di jalanan hampir tidak ada mobil yang lewat sama sekali. Bahkan mobil lain yang seharusnya ada ternyata tidak ada. Ini sangat aneh karena saat itu adalah musim liburan. Seharusnya banyak orang yang datang berlibur keluar kota. Apalagi provinsi ini tidak jauh dari Bangkok. Seharusnya banyak orang yang datang untuk beristirahat. Tapi jalanan itu kosong. Selain mobil mereka yang melaju di jalan yang tampak sunyi. Sambil mobil berjalan, ia mengedarkan pandangannya ke sekitar. Dan matanya menangkap sesuatu di sisi jalan menuju penginapan ini. Ada arwah di sepanjang jalan. Lehernya terus menoleh ke kiri dan ke kanan. Apa yang ia lihat? Apakah itu orang, hantu, atau apa sebenarnya? Semua yang ia lihat di sepanjang jalan menuju penginapan adalah arwah. Ada yang berbentuk seperti bayangan hitam berbentuk manusia.
Ada juga yang terlihat seperti orang yang sedang berdiri. Tapi apa yang dilihatnya itu bukanlah manusia. Karena ia adalah orang yang memiliki indera keenam, bisa melihat hantu dan arwah. Saat bertemu hal seperti ini, ia langsung tahu bahwa yang dilihatnya di pinggir jalan itu bukanlah manusia. Karena terkadang apa yang ia lihat sebagai wujud manusia ternyata bukan. Ada yang wajahnya penuh darah mengalir dan ia melihat bahwa setiap hantu yang dilihatnya di sepanjang jalan itu terus menatap mobilnya. Ia mencoba untuk tidak peduli karena ia berpikir jika ada arwah yang tahu bahwa ia bisa melihat mereka atau mencoba berkomunikasi, mereka akan mengikutinya untuk meminta jasa. Hingga akhirnya mobil mereka berbelok masuk ke area penginapan. Ia melihat seorang wanita berdiri di depan papan nama penginapan. Penampilannya adalah seorang wanita berambut pendek sebahu, mengenakan gaun tidur panjang berwarna putih keabu-abuan, berdiri sambil tersenyum padanya. Sekilas melihatnya, ia langsung ingat. Ini adalah wanita yang sama dengan yang ia lihat dalam mimpinya semalam sebelum tiba. Dan yang membuatnya paling merinding adalah senyum wanita itu. Senyumnya adalah sebuah seringai yang sangat menakutkan. Ia segera memalingkan wajahnya karena terkejut. Dan ketika mobil berbelok masuk ke dalam penginapan, ia mendengar suara seorang wanita di telinganya berkata, "Selamat datang." Seluruh tubuhnya merinding. Hatinya mulai cemas. Akan seperti apa perjalanan tahun baru di sini? Baru saja tiba di penginapan, ia sudah disambut oleh hantu. Setelah mobil berbelok masuk, kondisi di dalam tidak jauh berbeda dari di luar karena masih berupa hutan. Namun setidaknya terasa lebih menenangkan daripada di luar karena di dalam resor ini ada rumah-rumah penginapan, bangunan, dan mobil-mobil tamu lain yang terparkir sekitar 4,5 mobil. Ayahnya memarkir mobil di samping mobil lain. Kemudian mereka turun untuk mengurus administrasi penginapan. Setelah selesai check-in, seorang staf memberitahu mereka untuk membawa barang-barang ke perahu karena rakit tempat mereka menginap tidak berada di sana, tetapi harus naik perahu lagi. Kemudian keluarganya saling membantu membawa barang-barang ke atas perahu. Selama proses memindahkan barang, ia merasa ada banyak pasang mata yang sedang menatapnya. Bahkan dari atas pohon, ia merasa ada mata yang memandang ke bawah. Tetapi ketika ia melihat sekeliling, ia tidak menemukan siapapun yang sedang menatapnya. Hatinya mulai merasa tidak enak, tetapi ia tidak berani memberitahu siapapun. Setelah selesai memindahkan barang ke perahu, mereka bertemu dengan seorang bapak tua yang merupakan pengemudi perahu. Ia pun bertanya kepada bapak itu, "Pak, berapa lama perjalanan ke sana?" Bapak itu menjawab bahwa rakit yang akan mereka tuju berjarak sekitar 10 menit lebih dari tepi. "Nanti kalau kalian sudah selesai memindahkan barang, panggil saja bapak di sana ya." Setelah keluarganya selesai memindahkan semua barang, mereka memanggil bapak itu. Bapak itu pun datang dan membawa mereka ke rakit tempat mereka akan menginap. Rakit yang dituju oleh bapak itu adalah rangkaian rakit yang saling terikat, sekitar 10 lebih jumlahnya. Dan rakit yang mereka tempati adalah rakit terakhir, nomor 10. Rakit-rakit di sebelahnya yang ia perhatikan mulai dari nomor 9, 8, 7, dan seterusnya semuanya kosong. Keluarganya merasa sangat senang karena datang berlibur dengan membawa hewan peliharaan membuat mereka merasa sedikit sungkan, khawatir anjing yang mereka bawa akan menggonggong atau melolong di malam hari dan mengganggu suasana liburan orang lain. Ketika perahu perlahan-lahan mendekat, mereka melihat bahwa rakit di sebelah tempat mereka akan menginap kosong. Jadi mereka merasa lega. Setidaknya mereka tidak perlu terlalu khawatir jika membuat suara bising. Sesampainya perahu dirakit mereka menurunkan semua barang. Setelah selesai, bapak pengemudi perahu akan kembali ke daratan. Ia meninggalkan nomor teleponnya dan berkata, "Jika ada apa-apa atau butuh sesuatu, telepon saja bapak ya. Bapak akan datang dengan perahu sekitar 10 menit.
Di atas penginapan di perahu itu juga ada nomor telepon lain yang ditempel, seperti nomor untuk memesan barbeque, minuman, atau es batu. Jika tamu di Rakit ingin memesan, mereka bisa langsung menelepon karena akan ada layanan pengantaran dengan perahu langsung ke Rakit. Saat itu, setelah bapak pengemudi perahu kembali, mereka selesai membawa barang ke penginapan dan mulai memeriksa apa saja yang ada di dalam Rakit. Mereka melihat bahwa kondisi Rakit itu cukup besar. Di tengahnya ada sebuah rumah yang berfungsi sebagai kamar tidur bersama dan satu kamar mandi. Di bagian luar, seperti Rakit pada umumnya, ada kayak yang diikat di samping Rakit untuk digunakan oleh para tamu. Itulah kira-kira deskripsi Rakitnya, seperti Rakit pada umumnya, tetapi suasananya sangat tenang dan sejuk karena dikelilingi oleh hutan. Setelah selesai memindahkan barang dan membereskannya, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 16.00. Ibunya menelpon untuk memesan barbeque untuk makan malam di Rakit. Pihak restoran memberitahu bahwa mungkin akan memakan waktu cukup lama karena hari itu pesanan sangat banyak. Merasa masih ada banyak waktu sebelum barbeque datang, Pak Pek memutuskan untuk bermain kayak. Kayak itu terparkir di samping Rakit. Ia mendayung santai, melihat-lihat rumah Rakit lain, dan menyapa orang-orang di Rakit terdekat. Ia mendayung, berhenti untuk mengambil foto, menikmati pemandangan, hingga tanpa sadar ia sudah mendayung selama hampir 1 jam. Merasa sudah cukup lama, ia memutuskan untuk kembali. Saat mendayung kembali ke penginapannya, matanya melihat sebuah dermaga di hutan yang letaknya agak jauh melewati Rakitnya, tempat perahu bisa berlabuh, dan ada sebuah perahu yang tertambat di sana. Rasa ingin tahu muncul di hatinya. Ia ingin mencoba pergi ke sana. Ia pun memutuskan untuk mendayung ke sana sebentar. Ia mendayung melewati Rakitnya sendiri menuju hutan di seberang. Setelah mendayung melewati Rakitnya sendiri beberapa saat, ia mulai merasa suasananya berubah. Suasana saat itu menjadi lebih mendung dan sangat dingin. Ketika ia tiba di dermaga tua itu, ia langsung merasa merinding. Ia hanya berada di sana sebentar sebelum bersiap untuk kembali. Tetapi saat hendak mendayung kembali, ketika perahunya berhenti di dekat dermaga, ia mendengar suara seorang wanita berteriak dari dalam hutan. "Siapa di sana? Tolong, saya mau ke seberang." "Tolong, Kak." Ia mengira itu adalah seseorang yang ada di sana, jadi ia berteriak kembali, "Oh, saya di sini, di sini. Mari, nanti saya antar ke seberang." Setelah ia selesai berteriak, ia mendengar suara ranting patah dari dalam hutan. Krek, krek. Ia duduk menunggu pemilik suara itu keluar. Tetapi ketika ia melihat siapa yang keluar dari hutan itu, ia hampir pingsan. Orang yang keluar adalah wanita berpakaian putih yang ia lihat di dekat papan nama penginapan tadi. Wanita itu berjalan dan berhenti di tepi hutan, beberapa meter dari dermaga, lalu melambaikan tangan memanggilnya dengan cepat. Melihat itu, ia segera mendayung pergi sekuat tenaga. Tetapi wanita itu sepertinya mencoba berkomunikasi dengannya. Ia mendengar suara wanita itu bergema di telinganya. "Mari mati bersama." Kali ini suaranya berhasil menyadarkannya dari keterkejutannya. Ia menggunakan seluruh tenaganya untuk mendayung kembali ke Rakitnya sendiri tanpa sempat bernapas. Sesampainya di Rakit, ia segera mengambil kalung jimat milik ayahnya dan memakainya karena sangat takut dengan apa yang baru saja ia alami. Ia tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun, karena jika tidak, suasana pasti akan menjadi canggung. Ia berusaha bersikap normal seolah-olah tidak melihat apa-apa dan tidak pernah terjadi apa-apa. Saat itu, kebetulan ayahnya baru saja selesai menyiapkan panggangan. Mereka akan mulai memanggang barbeque, jadi tidak ada yang terlalu memperhatikannya. Meskipun gerak-geriknya saat itu terlihat gugup dan ketakutan. Di lehernya sekarang tergantung tidak kurang dari 3 jimat. Ia berpikir dengan memakai banyak jimat, ia akan terlindungi dan merasa lebih tenang. Ia mulai merasa sedikit rileks.
Ia melihat keluarganya sedang berkumpul untuk makan barbeque, jadi ia ikut bergabung. Selama duduk makan barbeque, ia terus membelakangi hutan. Karena takut jika melihat ke arah hutan, ia akan melihat sesuatu yang tidak ingin ia lihat. Mereka makan sambil mengobrol hingga waktu menunjukkan sekitar pukul 22 lebih. Ia pun berkata kepada ayah dan ibunya bahwa ia akan mandi terlebih dahulu karena takut nanti akan terlalu malam dan semakin dingin. Sebelum mandi, ia melepaskan kalung jimat ayahnya dan meletakkannya di atas meja di kamar mandi. Saat sedang mandi, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika sedang keramas, ia merasa seperti ada helai-helai rambut kecil yang menyentuh bagian tengah punggungnya. Tetapi perasaan itu tidak sejelas ketika ada angin entah dari mana yang meniup tengkuknya, disertai dengan suara desahan napas yang kuat di samping telinganya. Ia segera berbalik dengan busa sampo masih menutupi wajahnya. Tetapi ia tidak melihat apa-apa selain kekosongan. Ia mulai yakin bahwa angin yang meniup punggungnya tadi terasa seperti ada seseorang yang meniupnya sungguhan. Ia pun bergegas membilas sampo, membersihkan tubuhnya, lalu mengeringkan badan dan berganti pakaian. Setelah selesai, ia segera kembali duduk di luar karena yang lain masih duduk-duduk di luar rakit. Ia membuka pintu dan bertemu dengan anjingnya yang sedang tidur di depan pintu. Awalnya, anjing itu hanya tidur. Tetapi saat ia membuka pintu, anjing itu bangkit dan menggonggong padanya sambil menggeram seolah-olah gila dan ingin menggigitnya. Anjingnya tidak pernah seperti ini sebelumnya. Ia sangat terkejut melihat anjingnya menggonggong seperti itu. Jadi ia berteriak memarahinya. "Hei, Dam, berhenti, berhenti gonggong. Kenapa kamu gonggong? Hah? Kenapa kamu gonggong? Hentikan." Tapi Dam tidak berhenti menggonggong. Ia terus memarahinya dan membentaknya. Tetapi gonggongan Dam sangat keras hingga seluruh keluarganya yang duduk di depan rakit mendengarnya. Kakak perempuannya pun datang untuk melihat apa yang terjadi. Ketika kakaknya mendekat dan melihatnya sedang memarahi Dam, saat itulah kakaknya melihat sebuah pemandangan. Saat kakaknya melihatnya sedang memarahi Dam, ia berteriak histeris. Ia yang sedang memarahi Dam pun menoleh dan melihat kakaknya datang, lalu berteriak, menutup telinga, dan berlari kembali ke arah ayah dan ibu. Ketika kakaknya berteriak dan lari, ia juga merasa terkejut dan segera berlari mengikutinya. Ia melihat kakaknya sedang duduk gemetar memeluk kaki ibu. Ia segera bertanya kepada kakaknya, "Tadi kenapa? Kenapa teriak padaku?" Kakaknya pun menceritakan dengan suara gemetar. Ia berkata bahwa ia melihat wajah Pak Pek berubah menjadi wajah seorang wanita dengan rambut acak-acakan, bengkak dan pucat seperti mayat yang baru saja meninggal. Pak Pek, setelah mendengar kakaknya berkata seperti itu, sangat terkejut karena saat itu ia sedang memarahi anjing sendirian, tidak ada orang lain di sana. Semua orang yang mendengar cerita itu percaya pada kakaknya karena cara kakaknya berlari tadi benar-benar terlihat sangat ketakutan, bukan pura-pura. Ibunya pun bertanya, "Pek, kamu habis melakukan apa, Nak? Apa kamu tidak sengaja menyapa sesuatu?" Ia menjawab, "Pek tidak melakukan apa-apa, Bu." Ayahnya bertanya, "Pek, apa kamu melihat sesuatu yang aneh? Begini saja, malam ini kamu berdoa sebelum tidur ya. Berdoa 3 kali lebih baik." Ia pun mengiyakan ayahnya. Iya, ayah." Suasana saat itu mulai menjadi canggung. Ia mulai takut dengan apa yang dialaminya. Kakaknya mulai was-was. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi sunyi mencekam. Bibinya mencoba mencairkan suasana. Ia berkata, "Hei, kita kan tidur di tengah hutan, di gunung. Wajar saja kalau ada hal-hal aneh seperti ini. Kita berdoa saja, nanti juga tidak akan ada apa-apa. Orang lain juga banyak yang berlibur ke sini. Tidak ada apa-apa tuh. Tidak ada apa-apa kok." Bibinya mencoba menenangkan karena mereka masih akan berada di sana selama 3 hari 2 malam. Jika sudah takut sejak malam pertama, tentu tidak akan baik. Setelah itu, keluarganya mengobrol lagi sebentar. Sekitar tengah malam, ibu, bibi, dan kakaknya pergi mandi dan tidur.
Hanya ayahnya yang masih duduk minum bir menikmati suasana sendirian. Sementara ia sendiri sudah masuk ke kamar untuk tidur seperti yang lain karena lelah setelah perjalanan sejak pagi. Begitu kepalanya menyentuh bantal, ia langsung tertidur. Malam itu ia tidak bermimpi aneh apapun. Bisa dibilang ia tidur sangat nyenyak. Namun kenyataannya setelah ia tertidur, tubuhnya bangun kembali. Tetapi jiwa di dalamnya bukan lagi dirinya. Apa yang akan saya ceritakan selanjutnya adalah apa yang ia dengar dari keluarganya. Setelah ia tertidur dan yang lain juga sudah tidur beberapa saat ayahnya sedang duduk minum bir, tiba-tiba ayahnya mendengar suara tawa melengking seorang wanita dari dalam kamarnya. Suaranya terdengar seperti hehe. Tapi ayahnya tidak terlalu memikirkannya karena dalam perjalanan ini ada 3 wanita. Ayahnya berpikir mungkin itu suara tawa salah satu dari mereka, mungkin sedang menonton video lucu atau semacamnya. Tetapi setelah beberapa saat, ayahnya mendengar suara seperti kayu berderak, seolah-olah ada seseorang yang berjalan keluar. Ayahnya bangkit untuk melihat siapa itu. Ternyata ayahnya melihat dirinya sedang berjalan keluar dari kamar. Ayahnya bercerita bahwa ia berjalan lurus ke depan tanpa berkedip, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Ayahnya diam-diam mengamatinya, ingin tahu kemana ia akan pergi. Tetapi arah jalannya lurus ke depan, seolah-olah ia akan berjalan masuk ke dalam air. Ketika ayahnya melihat itu, ia berteriak, "Pek, mau kemana kamu, Pek?" Ia tidak menjawab, bahkan seolah-olah tidak melihat ayahnya. Tubuhnya terus berjalan lurus ke depan. Ayahnya melihat situasi tidak baik dan segera berlari untuk menolong, mencoba meraihnya. Tetapi akhirnya ia tidak sempat. Ia berjalan masuk ke dalam air di depan mata ayahnya dan tenggelam. Ayahnya melihat bahwa sebelum ia masuk ke air, ia menoleh ke arah ayahnya. Matanya masih terpejam dan menyeringai lebar sebelum berjalan masuk ke air. Melihat itu, ayahnya sangat terkejut melihat anaknya sendiri jatuh ke air di depan matanya. Teriakannya saat itu sangat keras hingga semua orang bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka melihat ayahnya sedang berteriak-teriak mencarinya di dalam air. Ibunya sangat terkejut dan bertanya, "Ada apa? Ada apa?" Saat itu, ayahnya hanya menjawab singkat, "Pek jatuh ke air, cepat panggil bantuan." Ibu, bibi, dan kakaknya segera menelepon pihak penginapan dan juga tim SAR, melaporkan bahwa ada orang tenggelam dan meminta bantuan segera. Situasi saat itu sangat kacau, tetapi rakit-rakit lain tidak mengetahui apa yang terjadi, hanya rumah mereka saja. Karena setiap rumah penginapan jaraknya cukup jauh, ditambah lagi penghuni rakit lain sedang berpesta pora, sehingga mereka tidak begitu mendengar suara keributan dari rakit mereka. Sementara menunggu bantuan datang, keluarganya membantu dengan menyinari air menggunakan senter, dan ayahnya menyelam untuk mencarinya di malam yang gelap itu. Hingga kaki ayahnya hampir kram. Mereka mencari beberapa saat, dan ketika bantuan akan segera tiba, tiba-tiba kakak perempuannya melihat sosoknya sedang memanjat ke seberang di sisi hutan yang memiliki dermaga tua sekitar 50 meter lebih dari rakit mereka. Itu adalah dermaga tua yang sore harinya ia datangi. Kakaknya begitu melihat sosoknya memanjat di dermaga itu, berteriak memberitahu semua orang, "Ayah, ibu, Pek di sana, Pek di sana." Di sana, Pek di sana. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu benar-benar dirinya. Ayah dan ibunya yang panik segera mengambil kayak dan mendayung ke seberang. Sementara kakaknya menunggu bersama orang lain yang akan datang membantu. Setelah itu, ayah dan ibunya mendayung pergi. Tidak lama kemudian, 3 orang staf dengan perahu bersama bapak pengemudi perahu tadi tiba. Mereka bertanya kepada kakaknya apa yang terjadi. Saat itu, kakaknya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Hanya mengatakan bahwa adiknya jatuh ke air dan sekarang sudah memanjat ke hutan di seberang. Kemudian, kakaknya ikut naik ke perahu milik penginapan. Sementara bibinya tidak ikut karena harus menjaga keponakannya dan berkoordinasi dengan petugas yang belum tiba. Ketika perahu penginapan tiba di seberang, bapak pengemudi perahu dan staf bertanya lagi kepada ayah dan ibunya apakah benar ia naik ke hutan ini.
Karena jarak dari rakit ke hutan ini sangat jauh, sulit bagi seseorang untuk berenang sejauh itu. Ayah dan ibunya bersikeras bahwa mereka melihat Pak Pek naik ke daratan di sisi ini. Jika tidak, mereka tidak akan mendayung ke sini. Kejadian ini tampak sangat sulit dipercaya, tetapi karena ini menyangkut hidup dan mati, semua orang mulai mencarinya terlebih dahulu sambil menunggu petugas datang. Di area hutan ini ada ayah, ibu, dan staf penginapan yang sedang mencarinya. Mereka tidak masuk terlalu jauh, hanya mencari di sekitar area terdekat terlebih dahulu. Tetapi setelah mencari beberapa saat, mereka masih belum menemukannya. Hingga akhirnya tim SAR tiba dan bergabung. Mereka pun dibagi menjadi beberapa kelompok. Semua orang berjalan mencarinya di hutan di seberang rakit selama hampir 1 jam. Saat itu, mereka mulai putus asa. Tetapi saat sedang berjalan mencari, mata ayahnya menangkap sosoknya yang sedang berjalan di kejauhan dengan seorang wanita berpakaian gaun putih yang sedang menuntunnya masuk lebih dalam ke hutan. Ayahnya melihat itu dan berteriak, Itu anak saya, di sana, anak saya di hutan itu." Semua petugas segera berlari ke arah yang ditunjuk ayahnya. Sementara ayahnya tidak ikut berlari, tetapi ia mengambil jimat yang selalu dibawanya dan mulai berdoa, memohon agar petugas yang mengejar dapat menyusulnya. Hanya dalam 10 menit, para petugas berhasil membawa tubuhnya yang tidak sadarkan diri keluar dan segera membawanya ke perahu untuk dilarikan ke rumah sakit. Tetapi saat sedang naik ke perahu, ayahnya berkata bahwa ia mendengar suara seorang wanita berteriak histeris dari dalam hutan. Sekitar 10 orang yang ada di sana mendengarnya. Petugas yang mendengar teriakan itu salah paham, mengira ada seorang wanita di dalam hutan dan bersiap untuk masuk menolong lagi. Tetapi bapak pengemudi perahu berteriak, "Jangan, tidak usah pergi, cepat naik ke perahu." Ketika bapak itu berkata seperti itu, para petugas mulai menduga bahwa teriakan tadi mungkin bukan suara manusia. Mereka pun bergegas membawa semua orang naik ke perahu dan pergi dengan cepat. Setibanya di daratan, ia segera dibawa ke rumah sakit karena tubuhnya saat itu sudah tidak sadarkan diri. Selama semua kejadian itu, ia tidak ingat apa-apa. Ia hanya tahu bahwa ia tertidur tetapi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hingga akhirnya semua kejadian itu terjadi. Saya ulangi, ia sama sekali tidak sadar. Ia hanya tahu bahwa ia tertidur. Dan ketika membuka mata lagi, ia mendapati dirinya berada di rumah sakit. Pemandangan pertama yang ia lihat adalah langit-langit rumah sakit keesokan paginya. Saat sadar, ia merasa sangat bingung bagaimana bisa berada di rumah sakit. Ketika melihat sekeliling, ia melihat ayah, ibu, dan kakaknya. Masing-masing dari mereka tampak seperti belum tidur. Ketika ia membuka mata dan sadar, ia bertanya apa yang terjadi, bagaimana ia bisa berada di rumah sakit. Semua orang pun menceritakan kejadian semalam kepadanya. Ia merasa merinding sepanjang waktu mendengar apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa sangat takut, tidak menyangka ceritanya akan menjadi sejauh ini. Ia pun menceritakan mimpinya tentang wanita itu dan pertemuannya dengan wanita itu sebanyak 2 kali kepada semua orang. Semua orang berpendapat bahwa ini bukan hal yang biasa, seolah-olah ada yang sengaja ingin mengambil nyawanya. Dan ketika ia keluar dari rumah sakit, ayah dan ibunya membawanya mampir ke kuil untuk bersembahyang sebelum kembali ke rakit. Ayahnya membawanya mampir ke hampir setiap kuil yang mereka lewati, seolah-olah seperti melakukan ritual sembahyang di 9 kuil. Kali ini, di salah satu kuil, seorang biksu menyapanya. "Hati-hati nak, ada yang menyukaimu dan ingin membawamu pergi bersamanya." Apa yang dikatakan biksu itu membuat semua orang terkejut. Karena mereka belum menceritakan apa-apa kepada biksu itu, tetapi biksu itu sendiri yang menyapanya. Kemudian, biksu itu memberkatinya dengan air suci dan berkata, "Jika punya jimat atau benda suci, pakailah sebagai pelindung." Saat itu, ia teringat kalung jimat yang ia lepas sebelum mandi dan sadar bahwa setelah mandi,
ia tidak memakainya kembali. Mungkin karena alasan inilah ia tidak memiliki perlindungan apapun, sehingga hantu itu bisa menyakitinya. Setelah tiba di penginapan pada sore hari, ia segera mengambil kalung jimatnya dan memakainya sebagai hal pertama yang ia lakukan. Kemudian, ia mengemasi tas, pakaian, dan barang-barang lainnya, lalu check out. Karena sekarang, keluarganya, termasuk dirinya, tidak ada yang ingin tinggal lebih lama di sana. Pemilik penginapan datang menanyai keluarganya tentang apa yang terjadi dan bagaimana keadaannya sekarang. Tadi malam, bagaimana kejadiannya? Ia dengar dari bapak pengemudi perahu bahwa ia jatuh ke air dan berenang ke hutan. Ayahnya pun menceritakan kejadian semalam apa adanya. Ia sendiri menambahkan di mana ia melihat wanita itu. Kemungkinan besar, wanita itulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Kakak pemilik penginapan itu terkejut, tidak menyangka bahwa pada akhirnya cerita ini berhubungan dengan hantu dan makhluk halus. Ia bertanya kepada Pak Pek, seperti apa penampilan wanita yang dilihatnya. Ia menjawab bahwa itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun putih seperti baju tidur, berambut pendek sebahu, dan wajahnya cukup cantik. Hanya dengan itu, kakak pemilik penginapan itu terdiam sejenak, lalu tertegun. Kemudian, matanya berkaca-kaca, seolah-olah akan menangis, dan ia berkata, "Itu anak perempuan saya." Kali ini, giliran keluarganya yang terkejut. Pemilik penginapan itu bercerita bahwa ia memiliki seorang anak perempuan. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saat itu, putrinya akan menikah dengan pria yang telah dipacarinya selama bertahun-tahun. Putrinya sangat ingin menikah. Ia mempersiapkan segalanya dengan megah. Tetapi pada hari pernikahan, ia ditinggalkan oleh calon mempelai pria yang menghilang begitu saja tanpa kabar. Baru kemudian ia tahu bahwa pria itu memiliki wanita lain dan tidak ingin menikah dengannya. Setelah pesta pernikahan gagal, putrinya hidup dalam kondisi tidak bisa makan dan tidur, menangis hampir setiap saat karena patah hati dan merasa malu. Hingga suatu hari, kondisi putrinya mulai membaik, seolah-olah ia memiliki semangat untuk hidup lagi. Ia berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin pergi jalan-jalan sebentar. Ayahnya pun mengizinkannya pergi, berpikir bahwa berjalan-jalan di sekitar situ akan baik untuknya, bisa menghirup udara segar. Tetapi kali ini, putrinya pergi sangat lama, berjam-jam, hingga ayahnya mulai merasa tidak enak. Ia pun mulai mencari putrinya di sekitar penginapan dari pagi hingga sore, tetapi tidak menemukannya. Setelah bertanya kepada para pekerja di sekitar, mereka terakhir kali melihat putrinya berjalan di tepi hutan di seberang rakit terakhir. Ia pun segera melapor ke polisi untuk membantu mencarinya. Mereka mencari sepanjang malam hingga akhirnya menemukan jasad putrinya di dalam hutan yang lebat. Dari hasil otopsi, diketahui bahwa putrinya meninggal pada sore hari itu juga. Itulah cerita yang diceritakan pemilik penginapan kepada mereka. Sebelumnya, saat kakak pemilik penginapan itu bercerita, matanya terus berkaca-kaca. Ia sangat baik hati dan dari cerita yang ia dengar, ia cukup mengerti apa yang menjadi penyebabnya. Pemilik penginapan itu mengembalikan semua uang penginapan kepada mereka sebagai kompensasi atas kejadian berbahaya yang menimpanya hingga hampir merenggut nyawanya. Dan ia meminta mereka untuk merahasiakan cerita ini. Keluarganya pun tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun karena tidak ada yang ingin hal seperti ini terjadi. Pihak penginapan sangat membantu dalam mengurus segala sesuatunya dan berjanji bahwa cerita ini akan dirahasiakan. Setelah itu mereka pulang ke rumah tanpa mampir ke tempat wisata lain. Tetapi dalam perjalanan pulang, ibunya membawanya ke seorang medium yang dikenalnya untuk memeriksa lagi apakah ada yang mengikutinya atau tidak. Ternyata, medium itu berkata bahwa ada seorang wanita yang mengikutinya. Penampilannya sama persis dengan wanita itu. Ia juga mengatakan bahwa wanita itu mengikutinya sampai ke sana karena ingin membawanya pergi bersamanya. Ibunya pun meminta medium itu untuk membantu mengusir arwah tersebut karena takut nanti akan mencelakainya lagi.
Jika ia boleh menebak, ritual yang dilakukan medium itu sepertinya adalah ritual pengusiran arwah. Saat itu, setelah ritual selesai, medium itu duduk dan berbicara dengannya, menanyakan apa yang telah ia lakukan. Ia pun menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa sungguh, tetapi medium itu berkata, "Tidak mungkin. Tanpa ada media atau pemicu, tidak mungkin arwah itu akan mengikutimu sejauh ini. Apakah kamu berbicara atau menyapa sesuatu?" Ia pun berpikir terus hingga tiba di rumah, tetapi ia masih tidak bisa mengingat apa yang telah ia lakukan. Ia menyimpan rasa penasaran ini selama berbulan-bulan. Hingga suatu hari, ia tidak sengaja melihat foto penginapan tempat keluarganya berlibur saat tahun baru di internet. Ulasan ini adalah ulasan yang sama dengan yang pernah ditunjukkan kakaknya kepadanya dan orang tuanya. Dan ketika ia melihatnya lagi, ia baru menyadarinya. Karena dalam ulasan itu, ada beberapa foto wanita itu saat masih hidup. Ia pun menyimpulkan bahwa mungkin foto itulah yang menjadi media antara dirinya dan wanita itu. Karena ia adalah orang yang memiliki indera keenam yang kuat, tidak sengaja bertatapan mata dengan wanita itu di dalam foto mungkin telah membuat frekuensi mereka terhubung atau berkomunikasi tanpa ia sadari. Tapi bagaimanapun juga, ini hanyalah dugaannya. Alasan sebenarnya masih menjadi misteri hingga kini. Mengapa ia bisa melihat dan bertemu dengan wanita itu? Ini adalah kisah horor yang dialami oleh Pak Pek. Saya rasa ini adalah cerita yang sangat menarik, cerita yang aneh, dan saya tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa apa yang diduga oleh Pak Pek, bahwa foto ulasan penginapan yang menampilkan wanita itu bisa menjadi media antara dirinya dan arwah tersebut untuk terhubung. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, Pak Pek bermimpi melihatnya sebelum mengalami kejadian apapun. Bahkan 2 malam sebelum tiba di penginapan itu, ia sudah bertemu dengan wanita itu. Ini adalah cerita yang tidak terduga, bahwa hanya dengan melihat sebuah foto, frekuensi bisa terhubung. Terutama saat Pak Pek bercerita bahwa ia tertidur dan tidak tahu bahwa ia berjalan dalam tidur hingga jatuh ke air. Coba bayangkan, jika malam itu ayahnya juga tertidur, kejadian horor atau tragedi pasti akan menimpa keluarga Pak Pek. Hanya membayangkan Pak Pek berjalan jatuh ke air dan sebelum tenggelam ia menoleh dan tersenyum pada ayahnya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Dengan suasana seperti itu, saya rasa itu membuat saya merinding sepanjang menceritakan kisah ini.